Halo guys, ketemu lagi kita di OTR FNN Off the Record Forum News Network ya. Nggak kerasa nih udah masuk ke episode yang ke-33. Artinya gue udah nemenin lu selama 11 minggu ya berturut-turut. Dan ini bertepatan dengan hari kelima Ramadan. Wih dahsyat ya. Tapi baru 5 hari bro dari sebulan ya. Jadi jaga ritme dan kita sama-sama mendoakan semoga kita bisa menjalani Ramadan sebaik-baiknya dan hasilnya juga optimal ya. Amin. Oke bro, seperti biasa gue nggak sendiri ya. Gue ditemani oleh partner gue, salah satu jurnalis senior di FNN yaitu Mas Hersu Beno Arif. Gue sapa dulu ya, Mas Hersu, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Arif. Masih kelihatan semangat. Disemangat-semangatin Mas. Oke, apa Anda karena ada kabar sudah ditelepon dari istana mau jadi ikut masuk menteri yang baru? Nah itu masalahnya Mas, kemarin HP saya dua-duanya mati Mas. Aduh kayaknya Nah, belum rezeki. jadi salah Anda ya. Anda mestinya kalau menjelang kabinet reshuffle kabinet nggak boleh handphone mati dan sebagainya. Dan kan biasanya dari istana itu kalau ada instruksi bahwa para menteri tidak boleh meninggalkan kota gitu karena akan Siap, ada reshuffle kabinet. Biasanya sih begitu. betul betul. Ini saya jadi ngebayangin Mas, ini ada dua kelompok masyarakat nih Mas ya. Ini Hmm. kalau kelompok masyarakat anggota kabinet ini deg-degan, Yes. fokus gitu kan. Tapi Hmm. kelompok masyarakat non kabinet kayaknya cuek, terserah lu deh. Ya, 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 Kalau saya memantau tuh di grup-grup begitu Mas, ya, karena ya, saya ya. saya cek ombak Mas, saya cek ombak, saya posting beberapa hal berkaitan dengan reshuffle gitu ya. Terus Mhm. komentarnya begitu. Emang gue Nah. pikirin, lu apaan sih Rif? Oke. Nah, jadi menurut saya gini, nanti kalau memang Anda tidak masuk ke kabinet, saya kira Anda udah bisa jawab kepada publik. Gue Ya, bukan nggak masuk kabinet, tapi pada waktu menjelang pengumuman kabinet, handphone gue rusak dua-duanya. Gitu, jadi alasannya betul, masuk akal kalau Anda nggak masuk kabinet gitu. Tapi betul, betul. ya, tapi betul bahwa Anda nggak perlu terlampau sedih kalau kemudian tidak masuk kabinet, karena saya juga menangkap hal yang sama di Mhm. grup-grup teman di media sosial itu eh, memang sudah pada level begitu. Lu Yes. mau reshuffle 1000 kali, emang gue Mhm. pikirin. Itu yang terjadi gitu ya. Iya, iya. Nah, yang heboh itu kan di media mainstream, media konvensional memang Betul, betul, itu memang sangat layak berita soal betul. reshuffle kabinet, apalagi kemarin sudah diumumkan oleh KSP, staf Mhm. KSP Ali Muhtar Ngabalin bahwa pekan ini akan ada reshuffle kabinet. Tapi saya Mhm. lihat begitu hari Kamis sudah lewat nggak ada kabinet, saya bisa pastikan bahwa tidak akan ada reshuffle kabinet. Karena Betul. seperti biasa kalau kita amati reshuffle kabinet atau apapun pengambilan keputusan penting dari Pak Jokowi itu diambil pada hari Rabu, terutama Rabu Pon. Iya, Ada iya. kadang-kadang geser ke Rabu Pahing dan sebagainya nih. Nasib Anda lah kalau bukan orang Jawa Anda nggak tahu apa maksudnya. Sarah nih, Sarah ya. Ya, ya, ya. Karena bagi Anda, tapi Anda jangan khawatir kalau Anda nggak ngerti bahasa Jawa, Anda bisa mulai nonton itu channel kita yang lain. Tunjuk poin gitu dalam bahasa Jawa. Oke. Itu Bisa artinya mulai tunjuk belajar poin itu apa ya Mas ya? Tunjuk poin itu apa? artinya apa ya? Tunjak itu kalau bahasa Jawa Timuran itu sebenarnya arti harfiahnya tonjok gitu. Jadi Oke. tonjokan. Tapi itu plesetan juga di Surabaya orang kalau ngomongin to the point misalnya. Oke, to the point aja. Tunjuk poin. Tuh, nah, Cok, to the point, Cok. Ah, gitu. Itu tunjuk poin, Cok. Itu maksudnya langsung pada persoalannya itu bisa seperti itu. Jadi Oke. Anda bisa nonton. Nah, balik lagi ke soal reshuffle kabinet, ini kan ada semacam tradisi. Saya kira ini berkaitan kalau di dalam Jawa itu ada hari-hari baik, ada weton, ada apa, dan weton itu hari lahir. Dan Ya. Rabu Pon itu ternyata berkaitan dengan kelahirannya Pak Jokowi. Jadi, Oh. jadi mulai dari persoalan privat, mulai dari ranah privat sampai ranah publik, Pak Jokowi selalu mengaitkan itu dengan Rabu Pon. Tuh saya pernah bikin tulisan tuh, misteri Mhm. Rabu Pon. Nah, kan gitu. Jadi, mengapa sih setiap kali ngambil keputusan? Jadi Pak Jokowi kelihatannya masih sangat mengagungkan nilai-nilai Jawa, jadi setiap Yes. kali mengambil keputusan dikaitkan dengan hari Rabu Pon. Jadi kita coba nanti buka pekan depan ini ada
ada Rabu Pon atau tidak gitu. Tapi Rabunya ada. Saya nggak tahu Rabu apa depan karena saya ngartinya Ramadan dan nasional. Jadi kalau Rabu Pon gitu, hampir pasti pekan depan itu akan diumumkan reshuffle kabinet. Jadi patokannya itu gampang begitu. Nggak perlu pakai ngitung ini jempol atau ngitung suara tokek gitu kapan. Gampang menebak Pak Jokowi kapan mau ngambil keputusan apalagi reshuffle. Itu Bang Arif. Ya, kalau Rabunya Rabu apa? Saya kebetulan cek, Mas. Itu Rabu Pahing, Mas. Oh, Rabu Pahing. Iya. Ya, kemungkinan masih bisa dilakukan karena ada beberapa kali keputusan Pak Jokowi itu dilakukan tidak pada Rabu Pon. Tetapi kalau besok itu Rabu Pon, udah hampir hakul yakin udah pasti akan dilakukan reshuffle kabinet. Gitu. Ini tips buat Anda yang berminat masuk ke kabinet. Tapi kalau bagi yang tidak berkepentingan dan tidak peduli dengan kabinet, ya emang gue pikirin. Iya Mas, jadi menarik nih sedikit masalah Rabu-Rabu ini. Jadi saya ingat Mas, even kalau nggak salah itu suntik perdana vaksin Sinovac ya Mas, 13 Januari itu Rabu Pon ya? Ya, Rabunya apa luar tapi pasti Rabu. Rabu, betul, Rabu, iya. Menarik. Ini jadi bukti Mas, betul memang kita ini masih di prismatic society ya. Jadi even tadi ranah publik dikaitkan sama sosiolog cocok nih membahas ini. Iya kan cirinya itu ya Mas, hal-hal di ranah publik yang merupakan fitur dari masyarakat modern itu masih dikaitkan sadar dan nggak sadar dengan masyarakat tradisional. Kita nggak bilang salah benar ya, karena sosiolog itu nggak pernah bilang salah benar. Kita cuma bilang that's the phenomena, kira-kira begitu. Mas, kembali ke tadi reshuffle ya. Kenapa ya kemudian masyarakat nih jadi cuek bebek aja nih sama reshuffle? Seingat saya dulu Mas, di masa presiden-presiden sebelumnya, reshuffle itu sesuatu yang paling nggak menyedot perhatian masyarakat begitu. Dan orang perhatian, oh menteri ini diganti ini nih karena ini misalnya kayak gitu ya. Sekarang tuh kayaknya ya udah deh selalu deh gitu. Ini kan menarik Mas. Nah ini mungkin Mas Hersu punya pandangan, kenapa ya mereka jadi nggak peduli sama sekali gitu. Ya. Jadi begini, karena saya ini kan sebagai banyak wartawan politik dan kemudian saya banyak sekali liputan militer ya, terutama daerah-daerah konflik seperti Aceh, Timur Timur dan sebagainya. Saya jadi cukup dekat dengan Adagium di militer itu. Jadi bahwa disebutkan bahwa di militer itu tidak ada prajurit yang salah. Yang salah itu adalah komandannya. Jadi kalau ada keputusan yang salah itu tidak pertama kali yang harus dicari kesalahannya itu prajurit, tapi yang dicari kesalahannya itu pasti ada yang salah nih pada komandannya. Apalagi kalau kemudian bolak-balik prajuritnya salah. Kalau 1-2 kali prajurit salah, ya memang itu prajuritnya salah. Tapi kalau bolak-balik misalnya ada kesalahan, orang udah bilang, ini ada masalah nih dengan komandannya, gitu. Itu kira-kira yang dipahami oleh publik. Karena seingat saya kalau tidak salah ini akan jadi reshuffle yang ke-6 ya kalau terjadi betul. Nah, padahal ini kan masih tengah jalan. Periode lalu ada 4 kali reshuffle, periode ini baru sekali dan ini yang kedua. Tapi kalau Pak Jokowi ditakdirkan Allah sampai tahun 2024 mungkin bisa lebih dari 6 kali. Dan itu bisa jadi rekor ya. Anda mungkin punya catatan kalau dibandingkan dengan presiden sebelumnya soal reshuffle ini. Ya, kalau saya lihat Mas ini memang datanya ada sedikit perbedaan Mas ya antara beberapa media. Tapi menurut saya datanya cukup clear ya. Jadi kalau kita lihat, kalau di masa Bung Karno mungkin kita nggak bisa masukkan sebagai ukuran. Karena kan sempat parlementer Mas. Kalau parlementer itu memang kabinet itu relatif rapuh ya. Anytime bisa jatuh Perdana Menterinya dan kemudian diganti oleh yang lain. Yang menarik di masa Pak Harto yang 32 tahun itu reshuffle seolah-olah menjadi kata yang asing Mas. Ya, ada 1-2 kali karena menterinya sakit atau kemudian mengundurkan diri. Sekali yang memang kebijakan Pak Harto itu seingat saya waktu itu Billy Yudono, ya ini ekonom. Karena dia ini menteri perdagangan Mas. Kementerian Perdagangan waktu itu kemudian digabungkan dengan Kementerian Perindustrian. Kita jadi mengenal Memperindak. Ya, itu dipegang oleh Menteri Perindustrian Pak Tungki Ariwibowo. Jadi menurut saya wajar ya. Dan waktu itu Pak Harto tuh stated ini bukan karena Billy Yudono tidak perform, tapi memang ya karena digabung, nggak mungkin menterinya 2. Jadi jarang banget kita mendengar reshuffle di masa 32 tahun Pak Harto memerintah. Nah, kalau kita kemudian lihat di masa transisi, di masa Habibie, kemudian di masa Habibie, Gus Dur, Ibu Mega,
terutama di masa Gus Dur memang terjadi cukup banyak reshuffle, Mas. Kalau kita hitung frekuensi itu sampai 11, tapi reshuffle-nya itu kecil-kecil. Artinya ada satu menteri yang sakit, satu menteri yang mundur, satu menteri yang diganti. Dan kita bisa paham memang saat itu adalah masa-masa transisi dan kita harus kaitkan waktu itu dengan tarik-menarik ya kekuatan politik antara Gus Dur dengan Megawati yang memang tidak mulus-mulus amat ya. Kita tahulah proses Gus Dur naik menjadi presiden adalah proses kompromi dan kemudian Megawati menjadi wakil presiden itu juga merupakan satu proses kompromi. Jadi saya pikir wajar kalau terjadi tarik-menarik yang cukup cukup hebat ketika itu. Nah, di masa SBY ini adalah presiden pertama hasil pemilihan langsung, itu memang terjadi dalam 10 tahun total ada 5 kali reshuffle. Nah, cuma yang menarik masing-masing reshuffle-nya itu tidak terlampau banyak ya Mas, jumlah menteri yang di reshuffle pada setiap kali reshuffle-nya. Seperti itu. Nah, kalau kita masuk sekarang ke zamannya Pak Jokowi, seperti Mas Hersu bilang tadi, di periode pertama saja itu 4 kali reshuffle dan periode kedua ini nyaris sudah 2 kali. Nah, saya ingin masuk ke detail sedikit, Mas. Di periode pertama ya, itu kalau kita lihat di sini ada 7 posisi, Mas, sekaligus di periode pertama itu yang di reshuffle. Reshuffle yang pertama. Kalau kita masuk reshuffle yang kedua itu masuk 14 posisi, Mas. Plus 1 kepala lembaga non kementerian. Jadi total ada 15. 14 ya. 14 posisi sekaligus. Artinya Mas total itu 14 plus 7 itu sudah 21, sudah lebih dari setengah kabinet Mas di reshuffle. Kemudian yang ketiga ini sedikit ya, yang ketiga ini hanya Ibu Khofifah karena dia maju menjadi calon gubernur Jawa Timur. Reshuffle keempat ya ini sedikit ya, nggak terlalu signifikan. Jadi memang yang signifikan itu di reshuffle pertama dan kedua itu total sudah 21. Nah, kalau kita lihat reshuffle pertama di periode kedua, berarti reshuffle yang kelima ini ada 6 kementerian, Mas. Jadi memang banyak banget, banyak banget. Nah, kalau begini, jadi saya ingat tadi ada giumnya Mas Hersu itu ya, yang di militer, tidak ada prajurit yang salah, yang salah adalah komandannya. Menurut saya jadi nggak bisa disalahkan juga ya. Kalau ada pengamat ya, kemudian orang-orang umum publik kemudian mulai berpikir ke arah situ, Mas. Mungkin Mas Hersu ingat ya, salah satunya kita baru baca artikel tuh dari kawan kita, analis sosial politik dari UNJ, Ubaidillah Badrun juga ngomong ke arah situ kan. Jadi artinya kalau sampai begitu sering terjadi reshuffle, ya jangan-jangan nih kalau ibaratnya orkestra, ini sang dirigen gagal mengorkestrasi para pemain musiknya. Kira-kira gitu Mas Hersu datanya. Nah, tapi kalau kita mau adil, mungkin kita perluas ya perspektifnya. Ya. Satu ada persoalan bahwa talent scout-nya gitu ya. Jadi Pak Jokowi ini mungkin sebagai seorang leader memang tidak cukup punya kapasitas untuk menjadi talent scout, melihat bakat-bakat yang paling bagus gitu dari kabinet. Seperti tadi kalau Pak Harto itu kan satu kelihatan betul bahwa beliau melakukan itu sangat perform, memilihnya itu firm gitu. Yes. Dan kedua, tapi dari Pak Harto itu juga sebenarnya tidak semua menterinya firm. Tetapi Pak Harto ambil alih semua begitu. Jadi take over, ada persoalan-persoalan itu ya kalau kemudian salah ya itu salah pilihan dari beliau kan gitu. Betul. Nah, pada Pak Jokowi ini satu tadi kita menyebut satu soal talent scout-nya, yang kedua memang kita sejak awal sudah sama-sama mengetahui Pak Jokowi tidak cukup mandiri dalam menentukan kabinet. Karena tarik-menarik kepentingan di kabinet ini luar biasa kan sejak pada kita ingat bagaimana periode pertama Pak Jokowi berjanji akan kabinet ramping, kabinet kerja begitu dan tapi yang terjadi kemudian kabinetnya jadi kabinet yang bongsor dan juga ini bagi-bagi jatah di partai-partai politik. Dan walaupun itu yang menjelaskan mengapa kemudian banyak sekali menteri yang tidak perform. Tapi kan sebenarnya sebagai presiden yang selalu dibilang bahwa kalau pergantian kabinet atau pengangkatan kabinet itu adalah hak prerogatif presiden, sebenarnya kan Pak Jokowi bisa menolak kalau ada parpol yang mengajukan calon menteri yang tidak cukup perform gitu. Yes. Nah, dan kita ingat juga kan bagaimana bentukan kabinet pada waktu kabinet kemarin ketika seorang kader PDIP yang mau diangkat sebagai menteri, Marwar Sirait yang sudah datang ke istana pakai seragam hitam putih, tapi tiba-tiba karena kabarnya Bu Mega tidak sepakat dengan pemilihan itu, dia tidak jadi dilantik. Jadi memang ada dua persoalan saya lihat pada kasus Pak Jokowi. Satu, sebagai seorang leader dia tidak punya
cukup teleskop atau apa ya, teleskop melihat bakat-bakat atau kemampuan daripada menterinya. Yang kedua, dia sebagai pemimpin dia tidak cukup mandiri dalam menentukan siapa yang akan menjadi pembantunya. Itu saya kira yang bisa sedikit membantu menjelaskan mengapa bolak-balik ke Pak Jokowi melakukan bongkar pasang kabinet. Dan menurut saya meskipun kemarin kabinet reshuffle pertama di kabinet Jokowi itu jumlahnya tidak sespektakuler pada kabinet pertama, pada periode pertama, tapi ada sebuah fenomena yang spektakuler karena dengan masuknya Menteri Pariwisata Sandiaga Uno, kan itu kan melengkapi akuisisi lawan politiknya pada Pilpres 2014. Jadi meskipun jumlahnya tidak spektakuler, tapi langkah yang dilakukan sangat spektakuler. Itu Bang Arif. Yes. Menarik Mas, kalau ini saya ingin berikan sedikit catatan tentang yang spektakuler tadi Mas. Karena ada seorang penulis senior juga ya, Mas Tony Roshid itu memberikan testimoni bahwa sekitar 2 minggu sebelum reshuffle yang pertama kemarin itu, beliau sempat makan siang dengan dengan Pak Sandiaga Uno. Ya, kemudian ngobrol-ngobrol dan ini orangnya to the point juga nih ya, Bung Tony ini dia nanya sama Pak Sandi, kira-kira sampean nih kira-kira gitu ya bahasa gampangnya ini akan masuk kabinet apa enggak gitu ya. Nah Pak Sandi itu berkata dengan jujur berkali-kali dia di-approach ya. Ada approach halus, ada setengah halus untuk masuk. Tapi dia bilang enggak, saya tetap akan bersama rakyat, bersama oposisi. Kira-kira begitulah. Nah kemudian ternyata 2 minggu kemudian ya itu terjadilah reshuffle dan nama Pak Sandi masuk di situ. Ya kalau kita mengamati kan menarik ya Mas ya, dalam 2 minggu ini ada dinamika apa gerangan kan gitu ya, sampai keputusan itu bisa berubah. Jadi kalau Mas Hersu bilang secara jumlah tidak signifikan, tapi meaningnya itu sangat spektakuler, saya setuju Mas. Nah ini melengkapi analisis Mas Hersu sebelumnya, memang kemudian begitu banyak ya drama lah kita katakan begitu di balik layar yang mungkin kita nggak bisa lihat langsung, tapi kita bisa rasakan setiap terjadi perubahan posisi atau pergeseran ya dalam posisi-posisi kunci, termasuk posisi-posisi di kabinet gitu Mas. Nah Mas ini saya jadi ingin masuk juga agak lebih jauh ya mengenai persoalan-persoalan reshuffle ini. Karena kalau kita lihat ya justru yang rame bicara itu adalah orang-orang di sekitar Pak Jokowi gitu ya. Kalau saya compare Mas dengan reshuffle di periode yang lalu gitu ya, di presiden-presiden sebelumnya maksud saya. Itu seingat saya, itu selalu reshuffle itu senyap Mas. Ya presiden mengatakan saya akan bikin reshuffle misalnya begitu, let's say minggu depan. Itu nggak ada yang kemudian staf ahlinya ngomong atau siapanya bicara itu nggak ada. Orang akan oke menunggu sampai saat presiden menyampaikan gitu kan, inilah reshuffle-nya gitu. Tapi kan kita lihat ya, di zaman Pak Jokowi ini tiba-tiba Ali Mukhtar Ngabalin ngomong gitu kan ya. Kemudian Ketua Joman Jokowi Mania juga ngomong, Immanuel Ebenezer Mas ngomong juga. Kemudian yang lain-lain ngomong gitu ya. Dan kayaknya tuh semua orang tuh lebih tahu dari Pak Jokowi gitu ya. Siapa yang harus di reshuffle. Jadi saya merasa ini memang politik kita ini memang politik gaduh ya. Politik festival Mas. Politik drama gitu ya. Sampai reshuffle pun kemudian dijadikan bahan untuk orang berspekulasi. Saya nggak tahu ini antara spekulasi atau ngasih sinyal gitu ya ke istana tentang beberapa hal. Nah berkaitan tadi dengan posisi Pak Jokowi yang kerap tidak firm ketika mengambil keputusan ini, mungkin kita perlu jelaskan juga Mas. Karena pengalaman saya beberapa kali ketika kita mengkritik kebijakan-kebijakan Pak Jokowi, maka pendukung-pendukung setia die hardnya Pak Jokowi itu akan menyerang balik kepada kita dengan mengatakan, kok lu nyalahin presiden mulu? Kan bukan cuma presiden, ada menteri, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Mungkin kita perlu ingatkan bahwa Indonesia ini sudah sepakat kita menganut presidensialisme. Kalau dia dalam presidensialisme berarti kabinetnya adalah presidensial, itu berarti kekuasaan penuh yang luar biasa itu diberikan negara kepada presiden buat mengatur negara. Jadi artinya memang menteri boleh ngaco segala macam, in the end kan yang pilih presiden. Dan anytime presiden bisa mengganti menterinya. Sehingga memang akhirnya sangat tepat kalau kritik dialamatkan bukan ke pemain musiknya, tapi kepada penulis partitur dan dirigennya, which is adalah presiden. Gitu Mas Hersu. Iya. Saya sepakat itu. Saya ingat betul bahwa ketika periode kemarin sebelum periode ini maksud saya sebelum pergantian 6 menteri itu ada seorang politisi
dari PKB, ingat saya namanya Faisal Riza ya. Dia menyebut dengan tepat itu bahwa akan ada pergantian 6 orang menteri dan kemudian juga nama-namanya itu. Jadi dan kemudian tepat. Terus kemudian sekarang sudah muncul ada inisialnya M gitu. Sementara kita kan M-nya tuh emang gue pikirin, gitu kan katanya dua yang berbeda. Nah, ya ini kan menunjukkan sekali lagi bahwa pilihan-pilihan ini adalah pilihan-pilihan kompromi. Tidak cukup Pak Jokowi tidak cukup firm hanya menentukan sendirian. Jadi kadang-kadang mungkin dalam beberapa kasus terjadi tarik-menarik dan kemudian pada akhirnya Pak Jokowi tidak bisa memilih, tidak seperti yang dikatakan oleh para pembantunya bahwa ini adalah hak prerogatif. Saya lihat kata-kata ini udah jadi kata-kata jadi slogan yang bermakna kosong gitu. Enggak benar gitu bahwa itu prerogatif dari Pak Jokowi, itu adalah kompromi-kompromi. Nah, jadi kalau sekarang Anda tadi, kita nggak bisa bandingkan memang dengan Presiden Gus Dur atau sebelumnya Pak Harto, apalagi Bung Karno gitu. Yang kita bisa bandingkan kan dengan Pak SBY, karena sama-sama kita menilai sudah mulai stabil lah demokrasi kita. Pak SBY 5 kali dan sekarang ini sudah hampir dipastikan ke 6 kali, kita nggak tahu sampai berapa gitu. Jadi kalau meminjam jargon dari para pendukungnya Pak Jokowi ini, presiden yang kemarin ngapain aja gitu, cuman reshuffle 5 kali. Ini presiden gue dong bisa sampai 6 kali gitu. Nah, tapi kembali soal ini kan soal reshuffle dan kemudian posisi Pak Jokowi itu, kita melihat ini, ada satu lagi, saya melihat ada kecenderungan kelihatannya Pak Jokowi ini senang mendapat laporan-laporan yang baik-baik saja. Dan kemudian juga senang yang menjanjikan hal yang baik saja. Ini beda sekali dengan, lagi-lagi kalau mengutip tentara itu, saya pernah baca sebuah kata-kata bijak dari Colin Powell. Anda ingat ya, itu Jenderal Polisi kan pernah jadi Menhan kalau nggak salah di Amerika. Dia bilang gini, the day the shoulder stop bring their problem to you, itu the day is you stop leading them. Jadi ketika seorang prajurit itu, pada hari ketika seorang prajurit ini nggak mau melaporkan persoalan-persoalan dia kepada seorang jenderalnya, itu adalah hari ketika Anda tidak lagi menjadi pemimpin mereka. Dan itu menarik karena gini, kemarin kita kan heboh soal Pak Jokowi tiba-tiba memberikan pernyataan bahwa industri otomotif Indonesia sudah bangkit kembali. Saya kaget-kaget itu. Kok bisa tiba-tiba mendadak bangkit kembali? Rupanya beliau dapat data dari menteri, dibisikkan mungkin oleh Menteri Perindustrian, ya, oleh Menteri Perindustrian yang menyatakan bahwa pembelian mobil sekarang 190% dari sebelumnya, dan kemudian sudah antri, orang sudah inden, jadi bangkit kembali. Ini saya bilang, dari mana data Pak Jokowi? Apa beliau tidak baca data-data penjualan mobil tahun 2020 yang anjlok, dan kemudian tahun 2021 lebih anjlok lagi, dan kemudian ada, jadi kita tanya-tanya, ini naik 190% dari data mana? Dari data 2019 dibandingkan dengan 2000 atau data 2020 atau data 2021. Dan beliau kelihatannya juga lupa gitu bahwa saat ini pemerintah itu sedang obral pajak insentif untuk PPNBM. 100% loh mobil yang tadinya kelas 1.500 cc kan yang dibebaskan 100%, tiba-tiba sekarang yang 2.500 cc dibebaskan, yang 4x4 gitu ya. Itu dibebaskan juga. Jadi perusahaan mobil-mobil yang mesin besar yang off-road ya, kalau 4x4 ini kan bisa off-road nih. Nah, itu dibebaskan. Ya jelas aja gitu angkanya tiba-tiba melonjak karena orang berlomba-lomba itu. Mungkin orang yang tadinya coba menahan duitnya, ya dia bobok celengannya itu mumpung ada diskon besar-besaran gitu. Tapi kemudian duitnya lari kemana? Yang terbesar ya pasti lari ke pabrikan mobil, komponennya di luar negeri gitu. Betul. Jadi dari mana beliau bisa menyimpulkan bahwa bangkit kembali? Ini kan semacam apa ya? Itu false hope ya, harapan palsu pada publik gitu. Dan kemudian saya dengar bahwa periode semester kedua ini akan tumbuh 7%. Dan pada realitasnya tidak menunjukkan seperti itu. Jadi saya khawatir ini nanti Pak
Jokowi ini juga cenderung hanya maunya memilih menteri yang menyampaikan harapan-harapan semu tadi. Jadi kalau kabarnya baik, dia akan tetap bertahan jadi menteri. Kalau memberi kabar buruk, dia tidak akan pertahankan. Ini yang saya khawatirkan, Bang Arief. Yes, betul Mas. Yang kita juga lihat ya gimana ya, mungkin kemampuan Pak Jokowi ya dalam membaca data itu juga mungkin kurang, I don't know ya. Akhirnya tadi Mas, menjadi sangat riskan kalau kemudian menterinya itu ABS, kan gitu ya. Again kalau ya mungkin tidak apple to apple ya, tapi kita bandingkan misalnya Pak Harto itu berdasarkan keterangan beberapa orang yang dekat dengan dia itu sangat detail gitu ya kalau membaca data. Mungkin karena beliau prajurit dari lapangan terus naik ke atas gitu ya, yang terbiasa sangat-sangat detail gitu. Nah, yang mobil tadi saya juga coba Mas, saya iseng ya Mas. Itu saya coba bolak-balik datanya dari berbagai sisi gak ketemu Mas itu angka 190%. Itu gak ketemu. Kalau saya coba datanya year on year itu jelas turun. Saya coba datanya month on month itu memang dari Februari ke April itu naik Mas. Februari itu kita lihat sekitar 48.000 unit yang terjual dan di Maret itu sekitar 80 something. Tapi naiknya juga nggak nyampe 100%. Jadi kalau 190 dari mana saya nggak ngerti. Kemudian juga bahwa Pak Jokowi menggunakan matriksnya adalah jumlah surat purchase order. Itu nggak lazim dalam industri. Biasanya kita bicara adalah berapa pembelian atau penjualan gitu. Nah dari situ kelihatan, Mas betul banget saya setuju ya. Ini kalau seperti ini modelnya akan dipilih lagi nanti pembantu-pembantu menteri-menteri yang ya bisa entertaining the president. Dan menurut saya itu it is very very dangerous. Mas, saya ingin nambahin catatan Mas. Menurut saya kalau kita mengarahkan telunjuk ya bertanya tentang kualitas dirijennya artinya bukan kembali menterinya, menurut saya juga ada data lain ya. Karena selain merombak pemain ternyata juga kan ini melakukan perombakan atau perubahan nomenklatur Mas. Dan menurut saya ini fatal. Ya dalam artian di awal itu kabinet berarti tidak didesain dengan sebuah visi yang clear. Dan perombakannya itu terjadi di sektor yang sangat krusial yaitu sektor pendidikan. Kita nggak lupa ya di periode pertama itu sempat dipisahkan Mas ya. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini hanya menangani pendidikan dasar menengah dan kebudayaan. Kemudian Ristek digabungkan dengan Dikti. Nah ini saya bayangkan ketika memisahkan ini proses adaptasinya itu tahunan mestinya. Tapi kemudian di periode kedua ini kemudian digabung lagi kan. Mendikbud itu menangani seluruh pendidikan, Dikti dipisah lagi. Ini saya bayangkan yang kemarin aja ini belum kelar nih adaptasi gitu kan. Dan sekarang terakhir kita tahu riset malah dilebur ke dalam Kemendikbud gitu kan. Dan kemudian dia masuk ke situ. Saya bayangin jadi akhirnya waktu itu habis Mas untuk melakukan penyesuaian, perubahan direktorat jenderalnya, penyesuaian jenjang pegawai dan lain-lain itu makan waktu yang sangat banyak. Sementara waktu tersisa tinggal sedikit. Kemudian kita juga jangan lupa ada satu tanda kutip prestasi lain Mas. Selama Pak Jokowi memimpin kabinet ya dua periode ini sudah 4 menteri setidaknya yang dicokok oleh KPK. 2 di periode 1 dan 2 di periode 2 gitu kan. Ini kembali menyiratkan pertanyaan besar, apakah Pak Jokowi itu melakukan proses talent scouting dengan benar ketika memilih menteri? Saya sangat nggak sependapat ya ketika Mahfud MD mengatakan justru itu prestasi KPK. Jadi Mahfud MD itu membela, kan kita selalu mengkritik ya bahwa setelah revisi Undang-Undang KPK itu dilemahkan begitu ya. Kemudian Mahfud MD mengatakan oh enggak, KPK sekarang jauh lebih berdaya. Itu buktinya ada 2 menterinya Pak Jokowi katanya di periode ini yang kemudian ditangkap KPK. Saya terus terang gagal paham Mas, kenapa perspektifnya malah ke situ. Ya ketika 2 menteri ditangkap KPK menurut saya harusnya ini pukulan telak ya bagi kredibilitas presiden yang memilih menteri-menteri tadi. Gitu Mas Hersu. Iya betul Bang Arief. Jadi kan tadi saya sebutkan ini persoalan talent squad dan kemudian juga persoalan bagaimana kemudian dia memimpin sebagai seorang leader kan tugasnya Anda tadi bolak-balik sebut sebagai dirijen. Ya kalau saya lihat ini sebetulnya musiknya ini bukan orkestra kabinet sekarang ini musiknya ini jazz ini ada karena bisa
masing-masing pemainnya bisa jam session bebas sendiri-sendiri gitu. Dan Yes. tetapi ini persoalannya kan kalau jam session itu jazz itu walaupun tanpa partir itu, tanpa dirjen, tapi asik gitu karena memang kualitas para pemainnya itu keren-keren gitu. Yes. Nah, tapi ini ada yang nggak bisa main musik. Jadi ketika dia jam session, penonton masih tutup telinga semua. Karena itulah kemudian tadi kenapa publik nggak terlalu peduli dengan reshuffle kabinet. Kalau dulu kan dianggap semangatnya kan biasanya reshuffle kabinet itu kan memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Kan begitu ya sebenarnya semangatnya. Supaya uang membangun tim yang perform. Tapi orang sekarang nggak peduli. Kan gitu seperti emang gue pikirin kalau orang Medan bilang suka hati kaulah gitu. Kalau orang Jawa PN sakarepmu gitu. Yes. Nah, ini kan bahaya. Padahal tingkat dukungan publik terhadap pemerintah itu sangat penting dalam situasi sekarang, apalagi dalam situasi sekarang pandemi, ketika krisis ekonomi kita melanda, harusnya pemerintah itu menggalang solidaritas, memulihkan kepercayaan, dan kemudian publik akan bilang, yes, kami tahu bahwa kita sekarang situasinya sedang berat, kita sama-sama menderita, kita akan support pemerintah bersama-sama gitu sehingga kita bisa keluar dari krisis ini. Yang terjadi enggak. Nah, itu menurut saya ini semacam alarm yang penting untuk dibaca oleh istana gitu. Jangan terlalu banyak dengar survei-survei ini. karena saya heran banget nih belakangan ini benar-benar banyak sekali lembaga survei yang belum pernah kedengaran muncul, dan kemudian dengan hasil surveinya juga aneh-aneh gitu. Nah, kalau ini yang selalu didengar hasil survei, tapi kemudian suara publik, suara rakyat itu tidak didengar, bisa sebaliknya. Kalau Pak Jokowi tadi memberikan harapan palsu, ini yang muncul nanti kind of false hope, yang terjadi Pak Jokowi mendapat false alarm, jadi alarm palsu juga. Nah, banget bahaya kalau sebuah pemerintahan menangkap alarm palsu dari publik. Yes. Saya nggak tahu ya Mas, merasa jadi paradoks ya. Kenapa saya bilang paradoks? Pak Jokowi itu kan seringkali kita identikan dengan kebiasaan belusuan, gitu kan. Bayangan saya belusuan itu kan kalau kita lihat ya di masa sahabat Nabi ya, Umar bin Khattab misalnya gitu ya. Dengan belusuan itu tuh dapat data real lapangan Mas. Karena belusuannya memang tidak direncanakan dan tidak ada kamera di situ, gitu ya. Jadi Umar tuh tahu yang kelaparan rumah yang mana, butuhnya apa, segala macam dan langsung disuplai. Nah, harusnya kan belusuan itu membuat Pak Jokowi tidak berjarak nih dengan publik dan kemudian tidak perlu nunggu bisikan-bisikan dari kanan kiri untuk mengambil keputusan yang tepat. Tapi anehnya belusuan di zaman Pak Jokowi ini kemudian tidak membuahkan sensitivitas itu. And again akhirnya Pak Jokowi menjadi sangat tergantung pada orang-orang di sekitarnya, termasuk tadi dari survei-survei ajaib yang Mas Hersu singgung tadi. Ya, nah kalau Anda perhatikan, nah ini cukup serius ketika Anda bicara soal belusukan. Kalau Anda perhatikan dari belusukan Pak Jokowi itu, kok saya tidak melihat ada interaksi itu antara Pak Jokowi dengan publik yang dikunjungi. Yang terjadi memang seperti kita lihat misalnya contoh kemarin ketika di NTT, memang ada euforia orang, tapi tidak ada dialog. Yang ada cuma Pak Jokowi ketika ada teriak 3 periode, lanjutkan 3 periode, diberi jaket. Tapi yang lain yang ada kan kemudian kalau kita lihat yang terakhir misalnya, ini supaya kita nggak kemana-mana. Sebelum itu ketika kunjungan ke NTT juga kan beliau malah berjalan sendirian di tengah sawah itu. Anda masih ingat ya visualnya, mungkin kita bisa tonton lagi itu visual bagaimana Pak Jokowi jalan sendirian di tengah sawah. Yang ada petir ya? Iya, yang ada petir itu sih ilustrasinya saja itu. Itu lebay juga itu. Itu lebay. Saya tahu memang bahaya, memang seorang presiden jalan sendirian di tengah sawah dalam situasi hujan, kalau tiba-tiba ada petir jadi sasaran itu kan pas pampresnya bisa salah. Tapi maksud saya kan di situ memang tidak ada dialog antara Pak Jokowi dengan warga yang dikunjunginya. Justru Pak Jokowi lebih banyak berdialog dengan alam gitu. Kalau kita lihat bicara dengan laut, bicara dengan sawah gitu, atau bicara dengan bebek dan sebagainya di beberapa kesempatan misalnya di Kalimantan ya pada waktu itu ketika beliau berkunjung kan malah bicara ke kandang bebek dan sebagainya. Jadi saya kira ini mumpung masih ada waktu, beliau harusnya ketika turun itu bicara pada publik.
Ya. Saya nanti kalau kita ngomongin membandingkan dengan Pak Harto, orang banyak yang marah gitu kan. Apalagi kebetulan saya wartawan Istana Kepresidenan zaman Pak Harto, jadi nanti dianggap saya sisa-sisa Nasir Orde Baru. Pak Harto itu kalau ke daerah-daerah, foto-fotonya banyak yang info itu, dan kemudian ada waktu itu dialognya ya, kalau pencapir misalnya gitu. Betul. Ya ada lah di direct dan sebagainya, tapi di situ setidaknya beliau, yang saya lihat kalau Anda nonton waktu itu kolom pencapir, itu bagaimana Pak Harto itu sangat menguasai detail pertanian, tapi kemudian juga beliau bisa bicara pada publiknya, meskipun yang bicara juga disiapkan, kita tahu itu. Tetapi setidaknya itu ada interaksi gitulah. Dan nggak pakai teks, Mas. Jangan ditambah-tambahin lagi. Nanti bisa kemana-mana. Saya tadi udah membatasi bahwa dengan disclaimer bahwa saya bukan Nasir Antek dari Orde Baru gitu, yang mempromosikan dengan kata-kata bahwa masih enak zaman kuto kan gitu, nggak begitu. Oke Mas Hersu, kita tiba di penghujung nih. Nambahin sedikit fakta aja, di NTT bukan cuma ngasih jaket Mas, tapi juga meneteskan air mata. Mas Hersu jangan lupa dong. Oh iya, ada ya? Iya, ada videonya Mas, viral sekali. Oke. Dan ajudan tuh langsung ngasih tisu Mas, walaupun ditolak oleh Pak Jokowi. Oke, baik Mas Hersu. Guys, kita tiba di penghujung dari obrolan gue. Sorry ya kalau tadi jadi agak-agak seru dan santai, karena ini memang weekend ya, puasa pula. Jadi gue sama Mas Hersu ogah kalau ngomongin terlalu serius. Lagian ngapain juga ngomongin reshuffle serius-serius amat ya. Tapi lu tadi ya, Mas Hersu udah ingetin lu semua, itu HP tolong standby ya. Siapa tahu lu ditelepon ya sama Setnek, karena nama lu ada dalam daftar yang dipertimbangkan Pak Jokowi untuk menggantikan menteri-menterinya. Itu aja dari gue ya. Jangan bosan mencintai Indonesia, karena Indonesia milik lu, milik gue, dan milik kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.